Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunil Primbon Jowo. Pada kesempatan kali ini Kunil Primbon Jowo akan membahas 8 ciri weton yang diincar dan dijadikan tumbal pesugihan menurut Primbon Jowo. Dan buat teman-teman yang seandainya weton kalian sebagai berikut, jadi harap hati-hati ya, jangan sembarangan memberitahukan weton kalian yang kalian anggap orang tersebut memiliki atau kayaknya mendadak dan tidak wajar, kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, terlebih dulu Mbak Kunil mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di channel ini. Semoga teman-teman panjang umur, sehat walafiat, dan mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, minta dukungannya ya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Dalam Primbon Jawa terdapat beberapa tanda dan bagaimana cara menghindari agar si pemilik weton tidak dijadikan tumbal pesugihan. Dikutip dari channel YouTube Kunil Primbon Jowo. Berikut adalah weton yang diincar dan dijadikan tumbal pesugihan. Menurut Primbon Jowo, pesugihan bukanlah sebuah mitos dan cerita rakyat belaka, tetapi memang nyata adanya dan hingga kini masih ada saja pelaku atau orang-orang yang berniat untuk mencari pesugihan secara melibatkan tumbal seperti itu ya teman-teman. Menurut sebuah penelitian, memang ada sejumlah weton yang diinginkan dan diincar untuk dijadikan tumbal. Tetapi tidak semua weton yang diincar tersebut pantas untuk dijadikan tumbal, karena biasanya pelaku akan memilih karakter-karakter yang disukai. Weton apa saja sebenarnya yang pantas dan layak untuk dijadikan tumbal pesugihan, sehingga kini semua perlu berhati-hati dan tetap waspada. Pada zaman dahulu biasanya yang dijadikan tumbal adalah anak kesayangan. Bisa jadi anak pertama, anak terakhir, atau satu-satunya atau pasangan yang disayangi. Selain itu, yang biasa dijadikan tumbal biasanya juga saudara dan keluarga kesayangan. Bahkan terkadang sebagian Primbon Jawa menjelaskan bahwa orang lain yang bukan saudara, bukan pasangan, dan bukan keluarga juga dapat diincar dan dijadikan tumbal. Makna kala orang tersebut mendapat makan serta dihidupi oleh pelaku pemilik jin. Adapun gejala yang dialami oleh orang yang diincar dan dijadikan tumbal pesugihan biasanya mengalami sakit mendadak, sakit keras, dan bisa juga mengalami kejadian-kejadian tragis. Kala di era modern ini lebih udah lagi untuk diincar dan dijadikan tumbal pesugihan. Pasalnya di era sekarang ini tanpa berkomunikasi dan memiliki hubungan khusus dengan pelaku pun dapat dijadikan tumbal yang sudah dipasangkan di jalan, di pertigaan, di perempatan, di jembatan, di keramaian, dan di sebagainya. Wah. Nah, jinnya ini bisa memilih sendiri mana yang diincar dan mana yang akan menjadi calon korbannya. Untuk kejadian ini di jalan raya biasanya terjadi kecelakaan dan kemudian meninggal. Bisa jadi dengan cara jin memburamkan penglihatan, pikiran kosong, tidak fokus, dan juga bisa jadi dengan cara-cara lainnya.
Agar bisa diingat kembali, weton yang diincar dan dijadikan tumbal menurut Primbon Jowo ini biasanya memiliki tanda-tanda sebagai berikut. 1. Dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari yang diincar akan dijadikan tumbal, biasanya kegelisahan luar biasa karena tidak nyaman seperti orang bangun tidur. Sikap 2, sikapnya berubah, ada yang mendadak emosi, tak terkendali, menjadi seseorang pemarah, dan ada juga yang menjadi seorang pendiam dan suka melamun, seperti orang yang lagi dapat depresi, orang yang sombong. 3. Mengalami kedutan di bawah mata. Sebenarnya tanda kedutan di bawah mata menjadi salah satu tanda bahwa seseorang akan menangis dan mengalami kesedihan. Kemudian bisa juga ketika tidur mengalami ketindihan dan bisa juga mengalami mimpi buruk. 4. Mengalami hal aneh seperti tiba-tiba ketemu binatang berpisah dan binatang yang aneh yang belum diketahui. 5. Mengalami ketidaknyamanan dan gampang tersinggung. 6. Mengalami seperti sedang dibisikin dan dipanggil-panggil namanya meskipun tidak ada siapa-siapa. 7. Mencium bau hal baik, mencium yang wangi-wangi ataupun sebaliknya, padahal orang di sekitarnya tidak mencium bau tersebut. 8. Tiba-tiba mendadak sakit parah, sakit yang luar biasa. Nah, itu semua 8 tanda-tanda weton yang diincar menjadikan sebagai orang-orang yang dirangkum dalam channel YouTube Kunil Primbon Jawa ya. Nah, kalian juga harus diingat ya ciri-ciri tanda tersebut atau ciri-ciri weton. 8 yang sudah saya jelaskan tadi, kalian mesti berhati-hati, terutama di jalan-jalan yang agak ramai, di perempatan, ataupun bisa juga di saat makan. Kalian sentiasa harus berdoa dulu ya teman-teman, soalnya di zaman sekarang ini banyak sekali para penganut pesugihan itu menggunakan berbagai macam cara. Ada juga yang menggunakan seperti kita memberi makanan, kita memberi uang, kurang lebih seperti itu. Dan semoga ciri weton atau tanda weton 8 tadi bisa membuat kalian untuk lebih berhati-hati. Kalau kalian merasakan ada tanda-tanda seperti itu, cepat-cepatlah kalian itu mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kalian itu sentiasa dalam lindungannya dan tidak ada terjadi apa-apa pada diri kalian. Di zaman sekarang ini kita lebih baik sentiasa berhati-hati dan waspada, terutama pada orang-orang yang kalian anggap memiliki kekayaan yang tidak stabil ataupun mendadak kaya secara tiba-tiba, atau lebih tepatnya instan, mungkin kurang waktu 2-3 bulan atau dalam waktu setahun kok memiliki segala-galanya. Kurang lebih seperti itu. Kalian sentiasa harus berhati-hati ya teman-teman. Dan mungkin ke penjelasan Mbak Kunil ini sedikit agak melipet dan ngomongnya itu sedikit ngegas atau lebih cepat, dan saya akan berusaha untuk memperpelankan lagi suaranya. Seperti yang kalian tahu, Mbak Kunil ini kan memiliki kekurangan yaitu lidah bundel, jadi kalau ngomong itu lebih banyak kembelibetannya, terus bleka-bleku, kadang-kadang kayak ngegas dan ngos-ngosan seperti itu. Dan seandainya videonya Mbak Kunil ini bermanfaat, seperti biasanya Mbak Kunil tadi kan udah minta dukungan ya. Seperti biasanya Mbak Kunil minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya.
Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info terbaru tentang weton, pesugihan, dan rezeki kalian. Dan Mbak Kun ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah nonton sampai habis. Dan video yang Mbak Kun tidak perlu berlama-lama, sampai di sini dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum.